al-faizina bidukhulil jinan. Amma ba'd, yang saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darut Taubah, akhina Bapak Haji Bani Saharwadi Suharyadi, yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darut Taubah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, dilimpah curahan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk semua keluarga kita yang telah wafat, wabil khusus orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan mu'tiha wa nuqaddimu li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Nabi Sultan al-Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, supaya menjadi awliya kisah khususan Nabi Basna Guru Jadi Basna Kudus Basna Kalibuko Basna Murio, supaya menjadi ulama wa awliya hadhihi al-qaryah, khususan Nabi Syekhina Awliya bin Ali bin Yaman wa usulihi wa qur'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'ala al-jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaytha karomatihim summa ila jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan anwa'i jami'i keluarga besar Majelis Taklim Masjid Darut Taubah wa fardhu wa qur'an wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim syai'un lillah wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan membahas tentang Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Udah dibahas belum? Belum ya? Belum ada yang bahas. Kita akan bahas ini. Bulan Sya'ban itu bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab itu dimuliakan, Ramadan juga sangat dimuliakan. Nah, Sya'ban itu acap kali dilupakan. Seakan-akan Sya'ban itu bukan merupakan bulan yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam sebuah doa, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, beliau mengatakan inna rajaba syahr
Tapi Sya'ban pun merupakan bulan yang mulia. Dan doa yang kita sudah hafal saja, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kata Nabi kita, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Nabi kita minta diberikan keberkahan di bulan Sya'ban. Lalu baru beliau melanjutkan, wabalighna Ramadan, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ada ulama namanya Yahya bin Mu'adz. Beliau mengatakan Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf: Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Shin itu berarti syafaat, artinya pertolongan. Kemudian Ain itu berarti al-izzatu, kemuliaan. Lalu Ba artinya al-birru, kebaikan. Alif itu artinya ulfatun, kelembutan. Dan Nun itu sendiri artinya nurun, cahaya. Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang mulia, kemudian bulan pertolongan, bulan yang penuh kelembutan, dan juga merupakan bulan yang penuh cahaya. Dari siapa? Tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. 2. Yang ketiga, Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Makki Al-Maliki Al-Hasani. Ini mufti Haramain Syarifain yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Namanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Makki Al-Maliki Al-Hasani. Saya punya beberapa kitab beliau, di antaranya Qasa'isul Ummatil Muhammadiyah. Tapi kalau yang kita sampaikan ini di dalam kitab beliau yang bernama Madza fi Sya'ban, beliau menerangkan di bulan Sya'ban itu ada beberapa kejadian yang merupakan peristiwa fundamental yang kemudian jadi tonggak sejarah untuk umat Islam. Yang pertama, yang ada di bulan Sya'ban itu peristiwa tahwilul qiblat, pindahnya arah kiblat. Nabi kita ketika mendapatkan perintah sholat dari Allah itu menghadapnya ke Baitul Maqdis, Palestina. Nabi kita ini kurang nyaman menghadap ke Baitul Maqdis, bukan karena beliau menentang perintah Allah, tapi karena Baitul Maqdis itu juga tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Yahudi ngadepnya ke Baitul Maqdis kalau sembahyang. Maka Nabi kita mendapatkan cemoohan, hinaan, katanya bahwa ajaran baru, katanya bahwa agama baru, kok menghadapnya sama dengan kita ke Baitul Maqdis. Berarti agama Muhammad agama ikut-ikutan dengan agama kita. Berarti ajaran Muhammad hanya mengikuti kita, orang-orang Yahudi. Lalu Nabi kita minta sama Allah bolak-balik agar sholatnya itu dipindah, tidak menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu turunlah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, qad nara, sungguh kami melihat Muhammad, taqalluba wajhika fis samaa, kamu bolak
Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam At-Tabari, beliau menjelaskan peristiwa berpindahnya Nabi kita dari menghadap Baitul Maqdis kemudian menghadap ke Ka'bah Al-Musharrafah itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 bulan Sya'ban. Satu. Yang kedua, masih dalam kitab Madza fi Sya'ban yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Waqi Al-Maliki Al-Asari. Bulan Sya'ban itu bulan Raful Akmal, artinya bulan rekapitulasi amal. Amal kita ini selama 1 tahun itu dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah, dilaporkan itu pada bulan Sya'ban. Kan ada hadisnya, setiap malam Kamis juga dilaporkan, atau setiap hari Kamis juga dilaporkan. Betul. Tapi rekapitulasinya secara menyeluruh itu dilaporkannya pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, di bulan Sya'ban ini juga turun ayat yang semua umat Islam pasti hafal. Ayat apa? Ayat yang memerintahkan untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah kepadanya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari, beliau menjelaskan ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Sya'ban berarti mulia. Dan yang perlu kita ingat, di bulan Sya'ban itu ada satu malam yang istimewa yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Kita baca dalil-dalilnya. Yang pertama dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah atau mujaddid yang pertama. Namanya Umar bin Abdul Aziz, sangat zuhud. Wa qala hiya an Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, annahu kataba ila amilihi ila al-Basrah, dia menulis surat kepada pegawainya, kepada gubernurnya di Basrah. Isi surat itu begini: alaika bi arba'i layalin minas sunnati minas sanati, hendaknya kalian memanfaatkan 4 malam dalam 1 tahun. Fa inna Allaha yuridu fihi rahmah ifradat, karena pada malam tersebut Allah melimpah curahkan rahmatnya dengan limpahan yang begitu banyak. Yang pertama, 4 malam tersebut. Awal lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, walailatul fitri, malam Idul Fitri. Dan yang keempat, walailatul adha, malam hari raya Idul Adha. Nisfu Sya'ban disebut oleh Umar bin Abdul Aziz. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i yang nama aslinya adalah Muhammad bin Idris, beliau mengatakan, balaghana anna du'a yustajabu fi khamsi layali. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya doa-doa yang kamu panjatkan
itu berpotensi sangat besar diijabah apabila doa itu dipanjatkan pada 5 malam. 5 malam tersebut apa saja? Yang pertama, Lailatul Jumu'ati, malam Jumat. Makanya malam Jumat kita kumpul, yasinan, zikir, lalu baca sholawat sebanyak-banyaknya, karena memang itu malam mustajab doa. Yang kedua, wal idaini, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi 2 dan 3. Yang keempat, wa awwali Rajabin, dan juga pada pertama bulan Rajab, artinya malam pertama di bulan Rajab. Dan yang kelima, wa nisfi Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i yang berkata. Kemudian kita bicara hadis nabinya. Itu tadi ulama Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i. Sekarang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya an Ka'ab, Ka'ab bin Akhbar, sahabat Nabi. Qala, berkata Ka'ab bin Akhbar, Inna Allah Ta'ala yab'atsu lailatan nisfi min Sya'ban. Jibril alaihi salam ila al-jannati fayaqulu ma anta zayyana. Sesungguhnya Allah mengutus malaikat Jibril, memerintahkan malaikat Jibril. Perintahnya kapan? Malam nisfu Sya'ban. Perintahnya ngapain? Agar Jibril itu datang di surga, lalu memerintahkan kepada surga agar surga itu berhias. Surga itu sudah indah, tapi disuruh diperindah lagi untuk berhias. Perintah Allah kepada Jibril. Wa yaqulu, lalu Jibril berkata, Inna Allah Ta'ala qad a'taqa fi lailatika hadhihi 'adada nujumis samai. Sesungguhnya Allah membebaskan umat-umat Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk neraka, dibebaskan oleh Allah pada malam ini. Malam ini yang dimaksud malam nisfu Sya'ban. Yang dibebaskan itu berapa orang? Lailatika hadhihi 'adada nujumis samai, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Masya Allah. Wa 'adada ayyamid dunya wa layaliha, dan sebanyak hitungan hari dan juga malamnya. Wa 'adada warqish syajari wa zinatal jibali, dan juga sebanyak bilangan daun-daun yang ada di dunia ini. Wa 'adada rimali, dan juga sebanyak bilangan pasir-pasir yang ada di lautan. Wa marwa Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur meriwayatkan, Haddatsana Abu Ma'syar, ini hadis Nabi. Aku mendapatkan hadis ini dari Abu Ma'syar, an Abi Hazim, dari Abi Hazim, wa Muhammad bin Qais, dan dari Muhammad bin Qais, an Atha ibn Yassar, dari Atha bin Yassar. Atha bin Yassar itu sahabat Nabi. Qala, ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih mulia sesudah malam Lailatul Qadar dibanding dengan malam nisfu Sya'ban. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang kita lihat itu. Allah turun ke langit dunia. Fayaghfiru li'ibadihi kullihim. Tujuannya apa Allah turun? Allah mengampuni semua hamba-hambanya. Semuanya diampuni Allah pada malam nisfu Sya'ban. Illa lil musyrikin, kecuali orang yang musyrik tidak diampuni Allah. Au musyahidin, atau orang yang percaya nama ramal
silaturahim. Makanya kan kita kalau bulan Syaban pada maaf-maafan itu, karena kita takut termasuk orang yang tidak mendapatkan pengampunan Allah. Karena kalau belum maaf-maafan kesannya masih ada putus hubungan silaturahim. Anak datang ke orang tua, kemudian kepada sahabat saling memaafkan. Itu penting itu. Jangan dibilang Nabi kagak pernah mengerjakan itu. Nabi kagak ada dosanya. Suruh minta maaf siapa lagi? Ya kita lah yang banyak dosanya. Harus banyak meminta maaf. Titik. Kemudian pada malam nisfu Syaban itu kumpul di masjid. Ada yang baca Yasin 3 kali. Yasin pertama niatnya panjang umur untuk ibadah. Yasin kedua niatnya diberikan rezeki yang banyak yang halal dan barakah. Yasin yang ketiga niatnya agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan banyak itu masjid yang mengadakan itu. Ya, bisa dibilang 90% di Indonesia semua masjid, musola, langgar, surau, madrasah, majelis taklim mengadakan hal itu. Walaupun ada sebagian teman-teman kita yang memilih tidak mengadakan dengan berbagai macam alasan, ya tidak apa-apa, itu hak mereka. Tapi yang kita fokus itu begini, apakah kumpul malam nisfu Syaban, kemudian zikir, baca Yasin dan lain sebagainya, itu pernah dilakukan oleh salafun saleh, orang-orang kita yang terdahulu, yang soleh-soleh. Ya kita lihat kitabnya. Ini saya bawa kitabnya Lataiful Ma'arif Fima Mawasimil Awwal Wadhaif, karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, halaman 190, di mana dikatakan bahwa annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Annahu sesungguhnya yustahabbu disunahkan ihya'uha menghidupkan malam nisfu Syaban jama'atan secara berjamaah fil masajid di masjid-masjid. Siapa yang memprakarsai itu? Karena Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma, yang memprakarsai malam nisfu Syaban kumpul di masjid, zikir mengagungkan Allah, membaca Yasin dan lain sebagainya. Ingat-ingat, namanya adalah Khalid bin Ma'dan dan juga Luqman bin Amir dan lain-lain. Pertanyaannya, siapa ini Luqman bin Amir? Siapa ini Khalid bin Ma'dan? Mereka adalah generasi tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu generasi yang hidup sesudah sahabat. Apakah boleh kita mengikuti tabi'in? Lihat hadis Nabi, afdhalul quruni qarni, summal ladzi yalunahu, summal ladzi yalunahu. Sebagus-bagus zaman, sebagus-bagus masa adalah di saat aku masih hidup. Itulah zaman yang paling cakep, paling bagus. Kemudian sesudah itu zaman, sesudah aku wafat, digantikan oleh sahabatku. Itu zaman kedua yang paling bagus. Sesudah itu zaman di saat setelah zamannya para sahabat, berarti zamannya para tabi'in. Nabi kita yang mengatakan itu. Sedangkan Luqman bin Amir, Khalid bin Ma'dan dan juga teman-temannya itu merupakan generasi tabi'in yang tidak terbantahkan bahwa mengikuti tabi'in itu sangat diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Oleh karena itu, di dalam kitab ini diterangkan annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Disunahkan kumpul berjamaah
di masjid-masjid pada malam nisfu Sya'ban. Yalbasuna fiha ahsana siyabihim, pada malam nisfu Sya'ban pakai baju kita yang bagus, yang kita punya yang paling cakep, yang kita punya. Kalau punya Ustaz, baju saya paling cakep 35.000, ya udah pakai itu, yang paling cakep itu. Yang penting sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Kalau memang mampunya yang bagus itu sarung apa atau itu yang dipakai, yang terbagus menurut kita. Pakai gamis kalau punya, pakai nggak apa-apa. Kemudian wayabtahiruna, celahan, pakai sifat mata. Tapi saya nggak akan pernah pakai ini. Sifat mata biar perempuan aja lah. Wayakumuna fil masjidi lailatan tilka. Kemudian menghidupkan malam di malam nisfu Sya'ban. Jangan cuma habis maghrib acara isya bubar, jangan. Tapi malamnya ntar kita bangun, kita hatamkan Quran kalau bisa, hatamin Quran kalau bisa. Kalau bisa, ya udah zikir apa kayak Al-Qurannya dibaca. Ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Itu kalau sholat witir setiap malam cuma 1 rakaat. Setiap malam, nggak lebih. Sholat witirnya 1 rakaat doang, nggak lebih. Tapi walaupun 1 rakaat dalam 1 rakaat itu dia ngatamin Quran tiap malam. Nah, itu sama sama kita ya. Sama 1 rakaat doang. Tapi tidak mengatakan Quran. Ya kalau kagak sanggup, paling tidak kita bacalah Al-Quran beberapa lembar atau 1 juz paling tidak. Lalu perbanyak doa, itu malam mustajab doa. Terus berzikir, banyakin baca sholawat. Karena memang bulan Sya'ban itu bulannya sholawat, diturunkan Allah ayatnya pada bulan Sya'ban. Jadi wawafaqahu Ishaq bin Rahawi ala zalika. Hal yang demikian ini cocok, sesuai, sepakat oleh seorang ulama besar yang bernama Ishaq bin Rahawi. Artinya dia sepakat apa? Malam nisfu Sya'ban itu kumpul di masjid, berjamaah, berzikir, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, baca Yasin 3 kali dan seterusnya dan seterusnya. Wa qala fi qiyami akhir masajid jama'atan laisa zalika bid'atin. Kemudian dia mengatakan, siapa dia itu? Ishaq bin Rahawi. Sesungguhnya kumpul di masjid berjamaah, berzikir mengagungkan Allah, jamaah di masjid-masjid kumpul menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Laisa zalika bid'atin. Saya ulangi lagi. Laisa zalika bid'atin. Yang demikian itu bukan merupakan perkara yang bid'ah. Yang demikian itu bukan merupakan perkara yang bid'ah. Yang demikian itu bukan perkara yang bid'ah. Yang ngomong ini bukan Budi Santoso. Kita buka kitabnya halaman 190. Nama kitabnya Lataiful Ma'arif fi Ma'rifati Wasimil Aqwal Wasaif. Yang perlu Bapak-bapak ketahui, kitab ini dikarang oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Berarti dia pengikut mazhab Imam Hambali. Sengaja saya sampaikan dari pendapat Imam Hambali. Karena pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya itu udah pasti memang memerintahkan dan menganjurkan. Imam Syafi'i biasanya berseberangan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh masalah qunut subuh. Imam Syafi'i terang-terangan mengatakan qunut subuh itu sunnah ab'ab. Orang yang tidak qunut subuh, sholatnya sah, tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, qunut subuh itu tidak ada. Jadi kita kalau sholat subuh tidak perlu qunut subuh. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kan berbeda. Tapi Imam Ahmad
imam itu untuk diikutin. Orang dijadiin imam itu untuk diikutin. Walaupun kita berprinsip tidak ada qunut subuh, namun jika imamnya qunut subuh, kamu wajib ikut qunut subuh. Bagaimana kalau orang cuma diri saja? Diri kayak patung, nggak mau angkat tangan. Karena yang model begitu. Subuh, nggak mau angkat tangan dia qunut. Ya itu namanya qunut. Namanya qunut. Nyatanya dia ikuti imam qunut, cuma nggak mau aja angkat tangan. Angkat tangan sama ambil itu kan sunnah, tidak wajib. Yang penting dia diri ikutin imam qunut subuh. Tapi kalau hatinya ingkar, enggak usah, saya mau iktidal. Saya mau berdiri karena nunggu imam ada. Batal sholatnya. Berarti dia kagak ikuti imam. Dia tidak mengikuti imam. Nah, kalau dia tidak mengikuti imam, berarti dia nentang Nabi kita. Nabi yang mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Wong nek didadekno imam ya kudu diikuti. Orang kalau dijadi imam ya harus diikuti. Begitu juga kalau imamnya tidak qunut, ya makmumnya jangan qunut. Nah, ini imamnya kok nggak qunut ini, saya qunut sendirian, ini batal sholatnya. Batal. Nah, kalau dia berdiri, walaupun tidak angkat tangan, ya itu hakikatnya qunut dia, cuma gengsinya juga mau angkat tangan. Itu sama dengan ini. Jadi apa yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh para ulama itu semuanya ada referensinya, semua ada landasan hukumnya, bukan asal-asalan. Semuanya ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk kumpul pada malam nisfu Sya'ban. Saya bicara semacam ini, saya hanya ingin meminta bapak-bapak menghindari perdebatan yang agak penting. Kadang-kadang muncul itu di WA, orang Islam menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Memang tidak, tapi kan dilakukan oleh Nabi. Yang melakukan siapa tadi namanya? Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lain-lain. Pertanyaannya apa tidak boleh ikutin Nabi? Wong Nabi kita memerintahkan. Mari kita darah iman laki Allah salimah. Ikutin orang alim itu pasti selamat. Ikutin orang alim itu pasti selamat. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi dan seterusnya. Dalilnya banyak sekali. Dan ini sangat jelas. Wa qala fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa zalika bid'atin, ini jelas sekali. Dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara berjamaah di masjid-masjid seperti yang terjadi di sekarang ini di banyak masjid. Nah, itu dikomentari anna zalika laisa bid'atin. Yang demikian itu bukanlah merupakan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang bid'ah. Jangan ragu, jangan ragu. Tapi nggak usah berdebat, biarin aja. Idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Nggak perlu. Ntar kalau debat, akhirnya apa? Akhirnya timbul kebencian, permusuhan, mau puasa kok benci-bencian. Nggak usah ditanggapi. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang yang tidak mengerti itu mengajak kamu war padu, tukar padu, ribut, debat, qalu salama. Sekarang pun tinggal aja udah. Enggak usah diladeni. Lagi lucu lah, sama-sama enggak ngerti kok berdebat. Apa yang mau didebat? Yang ini yang enggak ngerti dalil, yang ini enggak ngerti dalil. Cuma asal share doang. Akhirnya debat yang enggak penting. Kalau nggak ngerti itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Quran. Kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak paham, ya tanya orang yang ngerti. Tanya, bukan kemudian berdebat di grup WA, berdebat di grup-grup yang ada. Mana itu ya apa? Nggak ada gunanya, nggak penting ya kayak gitu. Ini sudah jelas sekali. Jadi menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu bagian dari kesunahan. Sunnahnya ngikutin siapa? Tabi'in. Loh, kok ngikutin tabi'in sunnah? Kan Nabi kita merekomendasikan itu dalam hadis beliau. Jadi tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi kemudian itu terlarang, dan tidak setiap yang Nabi tidak lakukan
Sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah takriri. Sunnah qauli itu diucapkan Nabi maka jadi kesunahan. Sunnah fi'li itu dikerjakan Nabi maka jadi kesunahan. Sunnah takriri itu sunnah ketetapan dari Nabi. Nabi yang menetapkan, ngikutin sahabat, ngikutin tabi'in. Lepas Nabi merekomendasikan itu. Sedangkan menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu ngikuti tabi'in. Walhasil bahwa bulan Sa'ban itu bulan yang mulia. Dan Nabi kita tidak pernah puasa sunnah yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan bulan Sa'ban. Nabi kita tidak pernah puasa sunnah yang jumlah bilangannya lebih banyak dibanding dengan bulan Sya'ban. Artinya Nabi kita puasa sunnah paling banyak itu di bulan Sya'ban. Yang terakhir, bulan Sya'ban itu gerbang terdekat menuju bulan Ramadan. Ramadan itu kita sepakat menyebutnya bulan suci, beribadah kepada Zat yang Maha Suci. Makanya kagak cocok, kagak pantas kalau kita masih kotor berada di bulan Ramadan. Supaya kita pantas berada di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban kita cuci diri kita, taubat yang sungguh-sungguh, kemudian kita saling memaafkan satu dengan lainnya. Banyak kan masjid yang mengadakan tarhib Ramadan. Nah, itu semuanya demi kepentingan kita berada di bulan Ramadan, beribadah kepada Zat yang Maha Suci. Bulannya bulan suci, kita pun sudah menjadi pribadi-pribadi yang suci. Nah, itu kan gaduh kalau kayak gitu. Cocok namanya kalau begitu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya, dan kita mohon sama Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Saya yakin, Pak, aku yakin besok Ramadan malam pertama Bapak nangis sama ibu. Kenapa? Karena tahun kemarin gak ada terawih, gak ada terawih di masjid. Masjid pada ditutup. Tahu kalau di sini terawih, cakep. Masjid pada ditutup kan, boleh terawih. Nah, sekarang ini terbuka, mau terawih lagi. Masya Allah, bagaimana kagak rindu? Rindu serindu-rindunya. Besok bukti kan? Banyak yang pada nangis rindu akan bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diterima semua amal ibadah kita, dan juga kita mohon sama Allah ya diampuni semua dosa kita. Ala hadirin ya al-Fatihah. Ya na'budu ya nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisyaikhina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu